Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Minggu 11 Februari. Hari Minggu, Pekan Biasa yang ke-6. Dan hari ini, gereja menempatkan sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur karena melalui Putramu Yesus Kristus, Engkau telah mengangkat martabat orang-orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, menderita, dan difabel. Semoga teladan hidupnya menggerakkan kami untuk melakukan hal yang sama, sehingga karya penyelamatanmu sungguh menjadi nyata dalam diri kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat menahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk penahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini kita diajak untuk mengenang dan mendoakan orang-orang sakit di seluruh dunia. Bapak Paus Fransiskus dalam suatu pesannya pada hari Minggu untuk orang sakit sedunia mengatakan, orang-orang yang sakit pada kenyataannya berada di tengah-tengah umat Allah, dan gereja maju bersama mereka sebagai tanda kemanusiaan, di mana setiap orang berharga dan tidak ada yang harus dibuang atau ditinggalkan. Perkataan Paus Fransiskus ini menunjukkan bahwa orang sakit yang ada bersama kita ini adalah tanggung jawab kita semua. Saudara-saudaraku yang terkasih, perkataan Paus Fransiskus membantu kita untuk memahami bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dalam bacaan pertama kita mendengar sabda Tuhan lewat Musa yang mengatakan bahwa ada orang yang mengalami sakit, seperti kelainan pada kulit tubuh, terdapat bengkak dan bintil-bintil atau panu, yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, maka ia harus menunjukkan dirinya pada Imam Harun
atau imam lainnya bahwa ia sedang sakit. Karena sakit yang dialaminya itu, dia tidak dapat bergabung dengan umat kebanyakan untuk berdoa bersama. Orang kusta dianggap sebagai orang najis. Karena itu, ia menunjukkan dirinya seperti orang yang menderita penyakit kulit, menajiskan, harus mengenakan pakaian koyak-koyak, rambutnya terurai, dan ia juga harus menutupi bagian bawah mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia mengidap penyakit itu, ia tetap najis. Ia najis dan harus tinggal terasing di luar perkemahan tempat kediamannya. Saudara-saudariku yang terkasih, itulah perlakuan terhadap orang kusta pada zaman Perjanjian Lama. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana perlakuan Yesus terhadap orang yang menderita penyakit kusta itu? Perlakuan Yesus terhadap orang yang menderita penyakit kusta sungguh jauh berbeda dengan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama. Yesus tidak mengusir atau menjauhi orang yang menderita penyakit kusta itu. Tetapi ia menerima kedatangannya, kehadirannya, dan bahkan Yesus menaruh belas kasih kepadanya dan menyembuhkan dia. Dalam sabda Tuhan hari ini, penginjil Markus menulis, "Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir.'" Tuhan Yesus tidak takut dengan penyakit kusta. Ia mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Yesus bahkan meminta orang yang baru sembuh itu untuk menunjukkan dirinya kepada imam bahwa ia memang sudah sembuh, dan supaya memberikan persembahan sesuai dengan kebiasaan saat itu, serta nantinya ia bisa berdoa bersama dengan orang lain. Itulah perlakuan Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang yang sakit dan menderita. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita semua sebagai pengikut Kristus, apa yang harus kita lakukan? Terutama terhadap orang-orang yang dikucilkan dan disingkirkan dalam kehidupan bermasyarakat. Santo Paulus mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Maka, kita perlu menyerupai Yesus yang begitu terbuka pada semua orang dan menyelamatkan mereka. Jangan pernah takut untuk berbuat baik. Bermurah hati dan berbelas kasihlah kepada siapapun, terutama mereka yang menderita, yang dikucilkan dan disingkirkan. Ya Tuhan, jamahlah dan sembuhkanlah mereka yang sedang menderita sakit. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus, tanpa Yesus kita orang miskin. Tanpa Yesus hati kita dingin. Dengan Yesus kita amat kaya. Hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati. Dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami. Tuhan Yesus,
Tanpa Yesus kita ketakutan. Tanpa Yesus kita tidak tahan. Dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita kesunyian. Tanpa Yesus kita akan hilang. Dengan Yesus kepala gerejanya, kita selamat sebagai anggota. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita bagai buta. Tanpa Yesus tersesatlah kita. Dengan Yesus cahaya dunia, jalan terang menuju bahagia. Dengan Yesus, Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami. Dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.